Kesimpulan saya adalah bahwa memang saya diminta atau saya diperintahkan oleh Allah SWT menjadi wasilah menegakkan kebenaran terkait dengan polemik ijazah yang diduga palsu oleh Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Saudara itu ternyata masih melangsungkan kuliah S3. Belum lulus sepenuhnya. Seru nih teman. Belum ada disertasinya. Sehingga menurut saya jangan lagi menggunakan atau memakai predikat doktor. Guys, ada pengakuan mengejutkan dari Dokter Tifa nih. Yang terbaru banget ini. Bikin heboh. Kata dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneliti ijazah Bapak Jokowi. Ini menarik nih teman-teman. Mari kita tonton videonya sampai habis. Dan kesimpulan saya adalah bahwa memang saya diminta atau saya diperintahkan oleh Allah SWT menjadi wasilah menegakkan kebenaran terkait dengan polemik ijazah yang diduga palsu oleh Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia semuanya, sahabat-sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini, siang hari ini, hari Senin tanggal 20 April 2026, saya Dr. Tifa ada di Direskrimum Kamlek Unit 5 Polda Metro Jaya sedang atau sudah menyelesaikan wajib lapor saya untuk yang ke-22 kalinya. Sekaligus juga saya ingin mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya, apakah berkas saya memang sudah sampai di kejaksaan. Sebab kalau memang berkas saya sudah sampai di kejaksaan, maka tentu saja sudah tidak relevan lagi ya untuk saya melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya ini. Tetapi tadi saya sudah bertemu dengan beberapa orang pemeriksa penyidik yang menyatakan bahwa berkas belum diserahkan ke Polda Metro Jaya. Artinya ya berarti wajib lapor saya masih terus saya tunaikan di Polda Metro Jaya ini ya. Nah kemudian lebih daripada itu adalah bahwa saya ingin menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya Dr. Tifa tidak akan gentar untuk terus melanjutkan apa yang memang menjadi sebuah konsekuensi dari apa yang saya lakukan untuk menegakkan kebenaran. Memang dalam masa sekarang ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang berani untuk memegang kebenaran itu selayaknya seperti memegang bara api, dan itu yang saat ini saya rasakan. Teman-teman, ini dari pernyataan Dokter Tifa. Dia mengaku dapat perintah langsung dari Tuhan, teman-teman. Nah, dia ini telah melaksanakan kewajiban untuk ke-20 kalinya. Wajib lapor di Polda Metro Jaya. Nah, mulai ngawur nih dia, teman-teman. Dan di pengakuan terbarunya ini, dia mengatakan dia telah mengikuti semua prosedur ini, lalu mengejutkannya seperti yang kita dengar bersama tadi, teman-teman. Dia mencampur adukan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Coba dah ramekan kolom komentar yang ada di bawah. Pada Dr. Tifa, ya, ya, Tifa aja dulu. Tifa aja. Kepada Tifa, ya, saya mau sampaikan, saudara itu ternyata masih melangsungkan kuliah S3. Belum lulus sepenuhnya. Seru nih teman-teman. Belum ada disertasinya. Sehingga menurut saya jangan lagi menggunakan atau memakai predikat doktor. Ya, saya tegaskan ini. Ya, jangan sampai nanti di persidangan saudara menggunakan gelar doktornya. Betul. Yang padahal gelar tersebut belum diselesaikan secara akademik. Ya, belum memperoleh pengukuhan dari universitas di mana tempat saudara melangsungkan perkuliahan. Jadi apabila nanti saya jumpai memang masih dipergunakan predikat-predikat doktor itu, ya, saya kasih tahu, ya, yang namanya di pengadilan itu ada namanya sumpah. Oke, ketika seseorang saksi itu memberikan keterangan. Jadi saya wanti-wanti nih, jangan sampai lagi dipergunakan. Apabila memang tetap dipergunakan, kami selaku tim kuasa hukum, tim hukum tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum. Ya, nah, Dokter Tifa dapat peringatan keras nih teman-teman mengenai gelar yang ngaku-ngaku dokter. Lehumanan memberikan peringatan keras untuk Dokter Tifa. Jangan coba-coba menggunakan gelar dokter karena belum selesai. Fakta baru teman-teman. Ternyata Dokter Tifa belum menyelesaikan pendidikan
S3 atau doktornya. Peringatan keras kepada Tifa soal gelar doktornya. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, mari kita ramekan kolom komentar yang ada di bawah. Insya Allah saya, Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rustam, insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Berarti 4 tahun inilah kita bisa nyatakan ijazah Joko Widodo palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rizal Fadilah menghabiskan segala tenaga, suara, upaya, dan mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ini mereka wajib lapor teman-teman. Para tersangka, yang salah satunya adalah Rizal Fadilah. Dan kelihatan juga ada Rustam Effendi, ada juga Roy Suryo di sini teman-teman. Ada kejutan besar teman-teman. Katanya kalau bulan April ini P21 akan diterbitkan. Penahanan para tersangka, nasib mereka ditentukan teman-teman. Merasa kasihan sih kepada mereka yang masih tersesat, Ya. khususnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Waduh. Ya kan, mereka nggak punya fondasi ilmiah, tapi nanti nasib di persidangan itu nanti akan dikuliti, Gaskan. ya kan, hanya karena disorak-soraki, dielulukan di luar, ya kan. Bayangkan, ya nanti ada 5 ahli digital forensik, digital image processing nanti menguji, sementara ya kemampuannya ya begitu. Rismon merasa kasihan terhadap Roy Suryo dan Tifa. Ini respon daripada Rismon usai bebas dari tersangka kasus ijazah Bapak Jokowi. Baru-baru ini kan Rismon resmi mendapatkan SP3 ya, atau kasusnya dihentikan, dan dia sekarang mengatakan dia bebas dan merasa kasihan terhadap para tersangka lainnya. Dan dia memberikan ada kalimat-kalimat sindiran lah. Kalau siap-siap bagi mereka-mereka ini nantinya bakal dikuliti di persidangan. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memindahkan. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. Iya. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ serah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Ditolak. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need overclock itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu gak bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P2, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu. Roy Suryo panik teman-teman. Ada kegelisahan yang begitu mendalam. Suasana hati Roy Suryo sekarang ini begitu resah, gundah, cemas. Siapa tahu aja sebentar lagi, hari ini, besok, lusa diterbitkan P21. Dan dari raut wajahnya memang sangat kelihatan. Dia nggak bisa menyembunyikan kegelisahannya, ketakutannya
atas perkara ini. Roy Suryo tegas nggak minta RJ karena RJ kalah. Lagian nggak ada lagi RJ untuk Roy Suryo dan gerombolannya. Terlebih teman-teman, nama Roy Suryo dikecualikan dari RJ. Jadi Roy Suryo nggak bisa lepas dari kasus ijazah Bapak Jokowi. Jadi ikuti saja sampai ke persidangan, Pak. Nah, itu dia. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama, mari kita ramaikan kolom komentar yang ada di bawah.